Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita nikmatnya yang sangat luas, yang sangat banyak, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam masjid ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di antara ibadah tersebut adalah ibadah at-tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Jadi mempelajari ilmu agama ini ibadah. Jadi yang namanya ibadah, kalau niatnya tidak ikhlas, maka ibadah itu menjadi batal. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah ikhlasun niyah, al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah itu para ulama salaf, ya, diantaranya ya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Ikhlas itu makana lillah. Memang definisinya pendek, pengertiannya pendek, Pak. Segala sesuatu karena Allah. Ikhlas. Beda dengan rela. Karena sebagian orang salah paham, ya. Kalau ikhlas itu adalah kalau seandainya kita ya memberikan sesuatu kemudian kita nggak mengharapkan lagi, sudah seperti orang ya, kalau bahasa Minangnya kajamban apa ya. Ya, kalau bahasa Indonesia seperti orang buang air gitu. Ketika kita buang air besar kan, kita kan nggak mengharap lagi kotoran itu masuk lagi ke perutnya gitu. Nah, itu lebih kepada makna rela, ya kan? Namun ikhlas itu adalah sesuatu yang kita lakukan karena Allah. Karena kalau sekedar rela, Pak, orang kafir ketika memberikan bantuan mereka terkadang rela karena betul-betul faktor kemanusiaan, ya, humanism, kemanusiaan saja. Namun apakah mereka lillah melakukan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan ridha Allah? Tidak. Boro-boro baru dapat ridha Allah, percaya sama Allah aja enggak gitu. Orang kafir ya.
Maka orang Islam saja Pak, orang yang beriman saja yang bisa ikhlas. Ya kalau orang kafir nggak bisa. Kalau rela bisa. Ya saya ngasih ini rela Pak ya. Saya nggak minta ya kan kembaliannya. Ini. Jadi yang ikhlas itu makana lillah. Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas itu? Dia mempelajari ilmu agama betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya bukan karena Allah, ya kan disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmizi, kemudian oleh Syekh Albani juga ulama kontemporer ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat. Ini miro, kata-katanya miro, mara yumari gitu ya. Kemudian masdarnya miro. Karena debat itu Pak banyak redaksinya dalam bahasa Arab. Ya ada beberapa. Di antaranya miro ini lebih kepada debat kursir. Jadi kata Rasul ya, man talabal ilma liyumariya bi sufaha. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, ya. Debatnya bukan dalam rangka untuk menegakkan hujjah, menampakkan kebenaran, namun untuk ya apa namanya untuk mengelabui orang bodoh lah gitu ya, untuk mempermalukan orang bodoh kan seperti itu, orang yang nggak paham gitu. Auliyubahiya bihil ulama, atau untuk ya tabaha ya membangga-banggakan ilmu di hadapan ulama, itu niatnya menuntut ilmu ya. Atau niatnya yang lainnya liyasrifa wujuhan nasi ilaih, supaya manusia itu hanya ikut kajiannya saja, untuk memalingkan manusia kepada dia, artinya supaya dia diikuti orang gitu. Nah ini hizbi jadinya Pak ya. Iya. Jadi dia menuntut ilmu supaya kalau saya menjadi alim ya, orang-orang itu harus ya belajar sama saya saja, ya kan. Tapi dalam hal ini ya kan kita belajar dengan ahlus sunnah. Selama dia ahlus sunnah bermanhaj salaf ya siapa saja Pak. Tapi kan sekarang kan enggak ya. Iya, sesama ya yang orang apa namanya itu asatiz atau asatizah salafiyah saja, orang tidak ini ya, alasannya bukan karena Allah gitu ya. Alasannya iya karena memang faktor mungkin dia senang saja kan gitu. Nah, tapi kalau seandainya dia karena Allah, maka akan ditanya nanti kan gitu. Apa alasannya? Antum misalkan tidak mau belajar dengan si A itu padahal dia ahlus sunnah, nanti alasannya apa? Kan gitu. Nah, kalau kita bisa menjawabnya ya kan secara ilmu ya, maka itu kita pertanggungjawaban. Jadi intinya kalau orang belajar ilmu supaya dia menjadi seorang alim, ya seorang ulama, seorang ustadz misalkan Pak ya, supaya apa Pak? Supaya nanti manusia itu belajar sama dia saja gitu. Liyasrifa wujuhan nas ilaih, untuk memalingkan manusia gitu kan kepada dia saja ya. Jadi manusia itu tidak mengikuti kebenaran lagi, namun dia mengikutinya gitu. Salah benar dia tetap diikuti kan gitu. Kalau kita kan enggak. Kalau ahlus sunnah itu mengikuti sesuatu karena kebenarannya, karena bukan orangnya gitu ya. Iya kan, karena kebenaran yang dia ajarkan. Maka ancamannya kata Rasulullah, fahuwa finnar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang dilarang itu adalah debat kusir. Itu dalam bahasanya miro. Ya, tapi kalau terjemahannya sama Pak, debat juga. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar ya, hadis sahih ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah. Saya ya menjadi penjamin seseorang untuk mendapatkan sebuah rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal miro. Lihat redaksi hadis itu miro ya. Miro itu debat kusir. Bagi orang yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqan, walaupun dalam keadaan posisi benar. Jadi jangan kita pahami hadis ini semua debat, enggak. Karena yang dilarang itu miro. Tapi kalau jidal itu ada dalilnya ya, Al-Qur'an malah ada dalilnya. Ya kan?
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan cara memberikan pelajaran nasihat yang hasanah, yang baik. Kemudian apa? Wajadil. Jadil itu fi'il amr, perintah. Dan debatlah mereka, namun dengan cara yang paling baik. Billati hiya ahsan. Lihat kata-katanya mujadalah. Jadalah, yujadilu, jadil, ya kan? Beda dengan ini miro. Nah, kalau seandainya terjemahan, kalau kita hanya baca terjemahannya debat juga Pak ya. Namun kalau kita memahami bahasa Arab beda di situ. Karena kata debat yang dilarang itu menggunakan kata miro gitu. Itu maknanya debat kusir. Tapi kalau debat dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, untuk menampakkan hujah, maka boleh. Kenapa? Yang pertama karena perintah Allah. Namun tentu orang yang berilmu ya. Karena di dalam surat Al-Hajj ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm gitu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid ya. Di antara manusia ada yang berdebat gitu kan, bighairi ilm, yujadiluna fillah ya. Yujadilu fillah, dia berdebat ya kan dalam agama Allah bighairi ilmin ya, tanpa ilmu, sehingga dia akan mengikuti ya kan syaitan yang mengajak kepada kesesatan. Maka tentu syaratnya adalah orang yang mengetahui ilmu kan gitu. Karena ilmu itu apa sih? Ma'rifatul haq ya bidalilihi. Ilmu itu adalah ya kata ulama kita ya kan, mengetahui kebenaran, ma'rifatul haq bidalilihi, dengan memahami dalilnya. Ya kan? Menguasai argumentasi dan alasan apa yang dia sampaikan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, berdebat itu tidak mutlak haram ya Pak ya. Maka debat yang diharamkan oleh para ulama salaf adalah debat yang tidak dalam rangka menampakkan kebenaran ya, atau debat kusir. Jadi orang yang meninggalkan debat kusir ini, walaupun dia benar, maka dijamin oleh Rasulullah, Rasul sebagai zaim itu artinya penjamin ya kan, satu rumah di surga. Maka menuntut ilmu, kita kembali kepada bab menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu kita niatkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendebat ya orang bodoh ya kan ya, atau untuk berbangga-bangga di hadapan orang yang alim gitu ya, supaya kita juga mau dianggap alim kan gitu. Nah, atau untuk apa? Untuk memalingkan wajah manusia ke kita gitu, supaya kita banyak pengikutnya kan gitu. Jadi kalau seandainya kita niat ya kan berdakwah atau mengajarkan ilmu syar'i untuk mencari pengikut, ini untuk mencari pengikut ini Pak ya, maka diancam oleh hadis ini. Di barang siapa yang menuntut ilmu supaya manusia mengikutinya, yang memalingkan pandangan manusia itu artinya supaya banyak pengikutnya gitu ya, bukan untuk menyampaikan kebenaran. Jadi standar kebenaran itu bukan mayoritas Pak ya. Ya, standarnya adalah kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian dengan pemahaman salaf. Itu standar kebenaran, bukan mayoritas gitu. Kalau seandainya mayoritas menjadi standar kita, tentu penghuni neraka akan lebih baik daripada penghuni surga. Karena ternyata penghuni neraka itu mayoritas Pak ya, dibandingkan penghuni surga gitu. Lebih banyak penghuni neraka. Bahkan dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali ya kan dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, banyak sekali redaksi ayat dalam Al-Quran ya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur kata Allah. Dan redaksi ayat yang lainnya, sedikit gitu, minoritas dari hamba-hambaku yang bersyukur. Fakta membuktikan Pak ya kan, ini sesuai dengan ya ikhwah kita pernah menyampaikan kalimat ini luar biasa Pak. Sekarang yang lebih banyak orang di masjid atau di luar masjid Pak? Mayoritas sekarang di mana Pak? Dalam masjid ini atau di luar masjid?
di luar masjid gitu. Dia kalau seandainya yang mayoritas itu lebih baik daripada yang minoritas, berarti orang yang di luar masjid itu yang nggak sholat ke masjid ya kan, itu tentu lebih baik ya kan daripada orang yang di masjid kan gitu. Iya, karena di dalam Islam itu nggak ada kebenaran itu dari mayoritas, itu tidak ada, itu hanya hukum demokrasi itu ya. Islam bukan demokrasi kan gitu. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih membaca faedah dari hadis yang kedua dari bab ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, ya, bab berdakwah, mengajak manusia kepada syahadat, persaksian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Masih pada faedah hadisnya. Kemarin faedah hadis yang ke-7, sekarang yang ke-8. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah dan mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat ya bagi beliau, dan kita juga bisa mengambil manfaatnya dan mendatangkan pahala untuk beliau dunia dan di akhirat. Yang ke-8 ya, as-samin, yang ke-8, anna da'wata takunu bitadriji fa yatlubu minal kafiri awalan ad-dukhula fil islami bin nutqi bisyahadataini thumma yu'maru bi faraidil islami ba'da dzalik. Faedah pelajaran yang ke-8 dari hadis yang sebelumnya apa ya? Sesungguhnya dakwah itu dilakukan dengan tadrij. Tadrij itu ada urutannya, ada aturannya, ada tingkatannya gitu, Pak. Maka bagaimana tingkatan berdakwah itu? Fayatlubu minal kafir. Maka hendaknya orang yang berdakwah itu meminta dari orang kafir itu awalan, pertama kali, ad-dukhulu fil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Ya, sehingga berdakwah itu tidak hanya kepada orang Islam. Iya. Berdakwah itu boleh kita berdakwah kepada orang kafir. Kita ajak aja dia masuk Islam, udah. Iya kan, ada teman kita kafir, ayo Pak masuk Islam gitu. Kita kan hanya sekedar bisa menyampaikan kan gitu, Pak. Iya, nggak harus dipaksa-paksa. Kita sampaikan kan, seperti itu. Jadi pada hadis yang sebelumnya, ketika Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyerang ya pasukan Khaybar dari orang Yahudi itu, maka terjadilah waktu itu perang Khaybar. Maka Rasul menyarankan atau memberikan arahan kepada Imam sahabat Ali bin Abi Thalib waktu itu untuk sebelum berperang dengan orang Yahudi di benteng Khaybar itu, supaya diseru mereka kepada Islam pertama kali. Ya. Dan kemudian kalau seandainya mereka menyambut seruan tersebut, maka ajarkan mereka rukun-rukun Islam yang selanjutnya. Maka ini adalah tadrij atau tadarruj ya. Ini adalah tertib ya atau urutan dalam berdakwah. Jadi kita berdakwah kepada Islam pertama kali bagi orang kafir. Maka ini menunjukkan apa? Walaupun dalam hukum ya mungkin ada peraturan negara nggak boleh ya menyebarkan agama kepada orang yang beragama ya, maka itu hanya sekedar peraturan negara. Namun kalau dalam Islam nggak, dakwah itu ya boleh kepada orang non muslim. Dan kalau kita lihat sekarang banyak ya dakwah sekarang sudah apa namanya itu merembah atau masuk kepada dunia maya ya Pak ya. Iya, kita tidak hanya berdakwah sekarang langsung face to face ya Pak ya, namun dakwah juga melalui medsos ya. Itu banyak sekali ya channel Islam ya yang mengajak orang non muslim gitu. Tapi saya lihat nggak ada apa, biasa-biasa saja Pak ya. Demikian juga orang kafir, ada juga channel yang menghantam Islam gitu. Maka bertarunglah ya antara al-haq dengan al-batil itu Pak. Ya tentu kita tetap mendukung ya Pak ya. Kalau berseteru ya antara penyeru kepada kekufuran dengan penyeru kepada
Islam, tentu kita berpihak kepada Islam. Itulah al-wala dan wal-bara kita. Dan kita dukung Pak ya. Ya seperti ada ya Dr. Zakir Naik itu kita dukung gitu ya. Ya jangan dicari salahnya gitu ya. Iya, jangan, ini kan dia kan mengajak orang masuk Islam luar biasa. Ya kan, bahkan menurut informasi ya kan dalam berita sekarang kan yang Piala Dunia yang dilakukan di Qatar itu diundang Dr. Zakir Naik, dibuat majelis khusus ya. Diundang itu non muslim, Pak. Alhamdulillah kemarin itu di awal-awal Piala Dunia itu sudah 500 orang masuk Islam. Ya. Ini ada pula orang yang menjatuhkan beliau kan harusnya didukung gitu ya. Iya, Zakir Naik ini nggak paham katanya. Iya, dia apa yang sudah dia buat gitu. Ya kan, cuman ngajak orang mempercayai wali majdub, iya dia kan. Iya, makin gila umat Indonesia ini ya. Kita sudah terbelakang ya di dalam pemahaman, masih disuruh untuk mempercayai sesuatu yang secara agama tidak bisa dibuktikan dalilnya, secara akal pun tidak bisa diterima gitu Pak. Nah, ini Dr. Zakir Naik, masya Allah luar biasa. Bahkan beliau menjadi tamu kehormatan ya di Qatar itu Pak. Ya, itu yang harus kita dukung lah. Kalau kita nggak bisa bantu dengan material ya, moral, minimal kita doakan gitu kan saudara kita. Ya. Kemudian kalau seandainya sudah kita seru ya dan masuk kepada Islam ya kan, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, binutqi bisyahadatain ya, dengan mengucapkan, harus diucapkan dengan lisan ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang non muslim ingin masuk Islam, maka wajib kalau seandainya dia mau masuk Islam baru diakui sebagai muslim, orang Islam, maka wajib dia diucapkan. Kalau hanya sekedar yakin aja lah dulu, enggak Pak ya. Mewajib diucapkan gitu. Karena iman itu dalam Islam itu adalah al-qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalb ya, dibenarkan dengan hati, wal amalu bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Maka tidak hanya sekedar yakin aja Pak ya, maka harus wajib diucapkan. Kemudian kalau seandainya mereka menerima Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tingkatannya seperti apa lagi? Tsumma yu'maru, kemudian diperintahkan dia yang masuk Islam ini bi faraidil islami ya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuatu yang difardukan oleh Allah dalam Islam ini, ba'da dzalik, setelah itu, dan rukun-rukun Islam yang lainnya itu kita sampaikan gitu. Ya, ini juga sebagaimana Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ya ke negeri Yaman, seperti hadis yang sebelumnya ya. Ya Mu'adz, indaka ta'ati qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli lailatin fi kulli yaumin wa lailah gitu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab, orang Nasrani dan Yahudi gitu ya. Maka pertama kali engkau dakwahkan mereka adalah tauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakininya gitu. Fa inhum, apabila mereka ata'uka lidzalik, mentaatimu, artinya mereka sudah masuk Islam ya. Fa'alimhum, maka ajarkanlah mereka anallah aftarada alaihim 5 salawatin, sesungguhnya Allah telah wajibkan atas mereka 5 salat itu minimal Pak ya, setiap hari dan setiap malam ya, 24 jam kan gitu. Nah, ini kemudian kalau mereka sudah memahami itu, kemudian rukun Islam yang selanjutnya. Jadi ini menunjukkan dakwah itu ada tadarrujnya Pak ya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau kawan kita yang satunya kan enggak, orang belum ngerti la ilaha illallah langsung diajarkan ya, Ustaz Firanda itu itu ahlu bidah itu ya, langsung disuruh mentahzir ya. Banyak kawan kita ya, orang baru bisa baca Quran ini ya, tahsin aja belum beres ya, langsung bab tahzir. Itu enggak tadarruj itu dalam dakwah, enggak sesuai dengan tingkatan gitu ya. Artinya apa? Ini masih anak TK, ini sudah belajar kimia gitu ya.
Iya kan, anak TK itu kan belajarnya hitungan-hitungan dulu kan gitu. Ini langsung materinya dikasih materi anak apa? Anak SMA gitu. Sehingga apa ya? Sehingga nggak nyambung gitu ya. Sehingga muncullah anak TK yang sok-sokan kan gitu. Iya, ini baca Quran belum beres kan gitu. Tahsinnya seperti apa? Bahkan ditanya tentang tauhid yang dasar aja, makna la ilaha illallah nggak tahu dia. Yang taunya itu Yazid itu ahli bidah. Nauzubillah. Karena memang itu aja Pak di majelisnya gitu. Ya soalnya saya juga pernah di situ dulunya gitu ya. Iya, tahulah gitu kan. Iya. Nah ini itulah yang salahnya gitu. Sehingga belajarnya itu enggak sesuai dengan ya urutan ya, tidak sesuai dengan tingkatan-tingkatannya gitu. Langsung ke bab tahzir, bab yang tinggi ya, jar wa ta'dil gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bukan berarti kita melarang tahzir, enggak. Tahzir itu bagian dari agama. Namun tahzir yang harus dengan ilmu, ya kan? Yang mana yang harus ditahzir kan gitu. Masalah apa? Nah, itu harus tahu dulu gitu. Apakah orang itu kena berdakwah lewat TV langsung ditahzir? Ya, maka ada di situ masalah usul ya, ada masalah ijtihadiyah. Maka yang ditahzir itu adalah masalah usul ya. Dan lihat dulu faktornya menyelisih yang usul itu apa? Ya boleh jadi ustadznya itu nggak tahu gitu ya. Sudah diingatkan belum kan gitu. Sudah iqamatul hujah belum? Kan ustadz kan nggak maksum ya. Nggak pula dia level syekh kan gitu. Butuh di iqamatul hujah dulu gitu. Maka kita nggak boleh apa namanya at-tasarru' ya. At-tasarru' itu artinya apa namanya itu tergesa-gesa gitu. Ya di dalam menghukumi. Ya ini butuh ilmunya juga dalam masalah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang ke-9 dari hadis yang sebelumnya adalah fadlud da'wati ilal Islam, keutamaan berdakwah kepada Islam. Apa keutamaannya akhi Akil? Berdasarkan hadis yang sebelumnya, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Itu keutamaannya Pak ya. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah melalui perantaramu satu orang saja gitu, maka pahalanya ganjaran di sisi Allah yang akan kau terima lebih baik daripada onta merah. Dan onta merah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan ya, min anfasi malil Arab. Ya, di antara harta orang Arab yang paling berharga. Nafis itu artinya berharga ya. Kalau kita kiaskan dengan kehidupan kita, apa yang paling berharga harta kita Pak? Ya harta dunia maksudnya. Emas mungkin ya. Kalau nggak ada, belum ada mobil mungkin ya. Ya kalau belum ada emas yang kuning itu ya bolehlah ya. Kalau kita akhwat ya emas suami kita lah ya, yang berharga ya. Iya. Nah, ya. Iya. Jadi dalam hadis ini terdapat keutamaan ya kan berdakwah kepada Islam. Wa ma fiha minal khairi, dan apa-apa yang di dalamnya ya kan dari kebaikan. Nah, gitu. Kebaikan yang ada di dalam dakwah kepada Islam itu. Jadi orang yang mengajak kepada Islam itu enggak ada lagi perkataan yang lebih baik daripada perkataan itu, kata Allah, Pak. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Di situ bentuknya pertanyaan, Pak ya. Dan perkataan siapakah yang lebih baik ya, daripada orang yang mengajak kepada Allah? Artinya apa? Ulama mengatakan itu bentuk pertanyaan al-istifham, namun maknanya al-inkar. Al-istifhamul inkari, bentuknya pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Maksudnya apa? Allah mengingkari tidak ada lagi perkataan manusia yang lebih baik di sisi Allah daripada perkataan orang yang mengajak ke jalan Allah gitu. Jadi ini juga keutamaan berdakwah gitu Pak ya. Iya. Maka kita ini harus ada keinginan untuk berdakwah Pak. Jadi dakwah itu banyak aspek-aspeknya. Tidak hanya harus jadi syekh ya. Jadi dai enggak.
kita membantu dakwah saja itu juga dihitung sebagai berdakwah, Pak. Ya, Bapak ngajak orang aja, Pak, ya, tetangga kita ajak ya, Pak, ayo Pak, sekali-kali kita pengajian ke masjid itu, Pak, ke Masjid Ubay misalnya ya. Kita ajak tetangga kita, itu sudah berdakwah itu. Walaupun kita bukan ustadz yang mengisi di situ, Pak, ya. Cukup kita ngajak teman kita ikut pengajian, ini sudah berdakwah. Jadi dakwah itu luas. Ya, dakwah itu tidak hanya di mimbar-mimbar, ya. Dakwah itu tidak hanya di majelis ilmu. Majelis ilmu itu bagian dari dakwah, iya. Namun enggak itu tok gitu. Iya, ngajak orang ke masjid aja sudah dakwah itu. Karena dakwah itu kan mengajak, mengingat orang, Pak, ya, azan Pak, ayo ke masjid. Udah dakwah itu. Ketika dia ke masjid, sebab kita mengingatkannya, Pak, nah, Masya Allah. Jadi insya Allah Bapak dapat pahala dia gitu. Iya, manda'a ya kan ilal khair, ya kan, kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, tanpa mengurangi kebaikan orang yang melakukan kebaikan itu sedikit pun, ya kan? Ini luar biasa ya. Maka dalam hadis itu terdapat ya keutamaan kita mengajak kepada Islam. Lil mad'u, jadi kebaikan itu bagi orang yang diajak, orang yang kita ajak kepada kebaikan itu, Pak, ya. Wadda'i, dan kebaikan itu juga bagi orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut. Fal mad'u qad yahtadi, ya. Kemudian orang yang diajak maka terkadang dia mendapatkan qad yuhtada, bisa juga ya. Terkadang dia dapat hidayah gitu. Diberi petunjuk dia dengan sebab kita mengajak tersebut. Wadda'i, dan orang yang mengajak, yusabu sawaban aziman, akan diberikan pahala dengan pahala yang besar di sisi Allah. Wallahu a'lam. Jadi di dalam hadis yang sebelumnya ya terdapat ya kan faedah yang luar biasa ya, yakni keutamaan berdakwah kepada Islam. Orang yang didakwahi mendapat kebaikan, orang yang mengajak da'i gitu ya juga mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Kemudian pelajaran yang ke-10, dalilun min adillati nubuwatir rasul sallallahu alaihi wasallam bi basyaratihi bil fathi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alami bi riqihi. Dalam hadis tersebut terdapat dalil dari tanda-tanda ya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat ya tanda-tanda mukjizat Nabi, menunjukkan beliau adalah Rasulullah, menunjukkan beliau adalah Nabiullah, Nabi Allah, Rasul Allah. Ya kan? Dengan apa, Pak? Bi basyaratihi bil fathi, dengan kabar gembira yang Rasul sampaikan sebelum terjadi peperangan. Nabi sudah mengatakan umat Islam akan menang. Kan di hadis ya kan sebelumnya kan Rasul mengatakan, akan saya berikan bendera perang ini kepada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan, yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan membuka, itu maksudnya memberikan kemenangan bagi laki-laki ini, ya kan, kepada kedua tangannya. Maksudnya Allah akan berikan kemenangan ketika dia berjihad, berperang melawan orang Khaybar. Jadi sebelum terjadi itu Nabi sudah mengkabarkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan itu adalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepada beliau gitu. Ini menunjukkan mukjizat dan tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah beliau kasih tahu qabla, sebelum wuqu'i, sebelum terjadinya peperangan itu. Wa bara'atil alami, dan hilangnya sakit Ali. Kan Ali waktu itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kan sedang sakit ya, kedua matanya. Kemudian lantas Nabi ruqyah dengan apa, Pak? Dengan dibacakan ruqyah, doa kan. Kemudian setelah itu diludahi oleh Nabi, bukan ludah yang keluar dahak besar ya, ludah kecil lah gitu ya. Iya, hembusan napas yang ada airnya kan gitu. Nah, dan ini menunjukkan mukjizat Nabi juga. Kalau Nabi yang meruqyah, insya Allah, Pak, ya, langsung sembuh. Kalau kita walau-walau, Pak, ya. Iya.
Kalau sembuh alhamdulillah dengan izin Allah. Ya kalau belum sembuh ya itu kita sudah, yang penting sudah berikhtiar kan gitu. Berobat, karena berobat itu ada dua Pak ya, dengan cara syar'i dan dengan cara kauni. Dengan cara syar'i itu dengan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang ada dalilnya gitu ya. Nah, kemudian secara kauniyah yaitu dengan pengobatan medis yang sudah melakukan proses penelitian dengan pembuktian dan eksperimen percobaan yang jelas gitu. Nah, itu boleh juga gitu Pak. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan ma anzalallahu min da'in, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya gitu ya. Jadi artinya kita boleh gitu ya, kita boleh berikhtiar berobat gitu. Namun yang tidak boleh apa? Pasrah tawakal kepada obat. Oh, kalau bukan karena minum itu ya sampai sekarang saya sakit nih ya kan? Ini obatnya canggih ini ya. Jangan seperti itu Pak ya. Kita ingat Allah dulu, alhamdulillah ya. Ya kan, Allah telah menyembuhkan saya, kemudian baru kita katakan kemudian juga ya karena ikhtiar perantara makan obat ini. Ya ingat Allah dulu Pak ya. Karena yang menyembuhkan dan yang membuat sakit itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang obat itu hanya perantara saja. Ya. Naam. Kemudian yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadar li husulir rayati liman lam yas'a ilaiha wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Di dalam hadis itu juga terdapat pelajaran beriman kepada al-qada wal qadar. Al-qada itu ketetapan Allah sebelum terjadinya sesuatu. Kan Allah sudah menetapkan Pak ya. Sebelum saya bicara ini Allah sudah tulis ini. Si Fulan Faruk ya akan ngomong kan gitu. Setelah terjadi itu namanya takdir, itu aja bedanya. Kalau qada itu sebelum dilakukan. Kalau takdir sudah. Kapan kita tahu takdir kita? Ya ketika kita sudah melakukannya Pak. Ya kan? Iya, takdirnya sekarang Bang Rio ya berada di masjid. Ya sesudah terjadi. Namun sebelum terjadi itu namanya qada. Ya kan, nggak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu takdirnya ya, kecuali itu sudah terjadi gitu Pak. Jadi kita meyakini Pak ya, segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan ya, sudah Allah apa? Sudah Allah tentukan. Karena ada 4 tingkatan dalam memahami takdir itu Pak. Yang pertama ilmu. Apa itu pertama Pak? Apa maksudnya ilmu? Kita meyakini bahwasanya apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi dan apa yang tidak terjadi, apa yang akan terjadi. Kalau yang tidak terjadi itu terjadi, apa yang akan terjadi itu Allah sudah tahu. Jadi ilmu Allah itu maha luas, tidak dibatasi oleh apapun. Ilmu Allah luar biasa, alim Allah. Ini ya kan. Jadi ilmu Allah itu luas ya Pak ya. Berapa miliar tahun ya kan ke depan Allah sudah tahu gitu. Kemudian setelah Allah mengetahuinya, kemudian Alkitabah, Allah tulis itu. Nah, bahkan ada sebuah hadis mengatakan awwalu ma khalaqallahul qalam gitu. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Ya, pena. Kemudian Allah perintahkan kepada pena itu uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya kan? Catat apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ini berdasarkan ilmu Allah, kan Allah sudah tahu. Baru setelah itu Allah suruh pena mencatat. Bagaimana cara mencatatnya? Wallahu alam, ini perkara gaib ya. Kalau perkara gaib itu Pak, kita hanya mengimani sesuai nas saja. Kalau nggak ada nasnya jangan kita terka-terka. Oh Pak Ustadz gini betul, jangan. Mana ilmu dalilnya antum? Kan ada dalil berarti berbicara ya kan tanpa ilmu, ini bahaya Pak. Makanya ketika prinsip Ahlussunnah menetapkan nama-nama, memahami nama-nama Allah, itu kita tetapkan sesuai dengan Allah tetapkan sendiri dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya Nabi SAW aja, tanpa kita membuat-buat nama bagi Allah, nggak boleh. Demikian juga sifat, kita mensifati Allah berdasarkan apa yang Allah sifatkan, ya kan, menetapkan apa yang Allah tetapkan.
menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Nggak boleh ya kan kita buat-buat sifat bagi Allah, kita batasi sifat Allah itu 20 aja, mana keterangannya kan gitu ya. Nggak boleh kita tetapkan sesuatu yang tidak Allah batasi, nggak boleh kita batasi kecuali ada dalil kan gitu ya, ada dalil ya, baik itu secara nas ataupun pemahaman gitu ya. Seperti tauhid 3 misalkan, dimana kita tahu ya berdasarkan dalil, karena sepanjang ayat Al-Quran yang berbicara kepada tauhid ya mayoritas berbicara terhadap 3 tauhid ini gitu. Walaupun secara nas, secara teks Nabi tidak mengatakan tauhid itu 3, kata Nabi, enggak ya. Akan tetapi ini untuk memudahkan ya, untuk diklasifikasikan seperti itu supaya mudah memahaminya. Ya seperti ya masalah-masalah yang lainnya dalam agama ya, masalah rukun puasa ya kan nggak ada nasnya itu, apa namanya, teksnya gitu. Namun ada dalil ketika diadakan penelitian tatabu ya, kemudian ketika diadakan dibaca nas-nas Al-Quran dan hadis tentang itu namanya al-istiqra, nah gitu ya, hasil bacaan gitu, wat tatabbu, dan penelitian daripada ulama, wal mutalaah gitu. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi beriman kepada takdir Allah, ketentuan Allah. Bagaimana takdir Allah? Karena yang mendapatkan bendera yang dijanjikan oleh Rasulullah adalah kepada orang yang Allah takdirkan. Siapa itu bang? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Li husulir rayati, ya kan? Untuk mendapatkan bendera perang yang dijanjikan oleh Rasulullah, liman lam yas'a ilaiha, itu diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang tidak berusaha mendapatkannya. Karena Ali bin Abi Thalib waktu itu nggak ada ya, lagi nggak ada karena lagi sakit mata beliau kan. Ketika Rasulullah mengatakan la'utiyanna rayata ghadan, ya kan, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu kan gitu. Aku akan berikan bendera ini besok gitu, kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ya kan, sahabat ketika mendengarkan hadis itu berharap semua. Ali nggak hadir waktu itu karena sakit mata. Jadi bendera ini adalah takdir Allah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau mendapatkannya liman lam yas'a ilaiha. Beliau nggak berusaha untuk supaya dia yang dikasihkan gitu. Namun itu takdir Allah. Wa man iha mimman sa'ila, kemudian Allah Subhanahu wa taala ia tidak memberikan, mencegah, itu maksud Allah tidak memberikan kepada sahabat yang waktu itu memang berharap, berusaha ya kan untuk mendapatkan atau untuk menjadi seorang laki-laki yang diberikan bendera ini. Nah, makanya ini adalah beriman, ada faedah beriman kepada ketentuan Allah, karena Allah telah takdirkan seperti itu. Allah sudah tetapkan. Jadi kalau untuk memahami apa beda qada dan qadar ya secara makna itu sama gitu, sama-sama ketetapan Allah. Namun perbedaannya lain kalau qada itu belum terjadi gitu ya, namun sudah Allah tetapkan. Ketika terjadi itu namanya takdir ya. Ketika qada hanya Allah yang tahu ya kan, manusia nggak tahu. Manusia itu tahu takdirnya ketika terjadi. Saya sekarang sudah tua gitu ya kan, takdir saya tua sekarang ya, sudah tua baru dia tahu gitu. Karena banyak juga orang nggak sampai tua sudah mati ya Pak ya, sudah meninggal ya. Jadi takdirnya tidak sampai tua gitu. Ketika dia meninggal baru tahu orang, oh Masya Allah, berarti takdir bapak itu meninggal usia 50 ya kan, masih besar-besarnya badannya, masih sehat-sehat kelihatannya kan gitu ya kan. Oh sekarang bapak itu sudah putih jenggotnya, berarti takdirnya memang seperti sudah terjadi, baru tahu itu yang takdir ya Pak ya. Nah ini. Kemudian faedah yang terakhir, annahu la yakfit tasammi bil Islam. Sesungguhnya tidak cukup ya bernama atau menamai sesuatu itu dia menamai dirinya muslim, enggak cukup Pak. Jadi artinya apa? Maksudnya tidak cukup seorang itu mengklaim, mengaku dia muslim,
balla buddha, bahkan wajib baginya, mim ma'rifati wajibatihi, mengetahui kewajiban-kewajibannya. Iya, nggak cukup orang itu cuman mengaku Islam gitu. Di KTP apa agamanya Pak Islam? Salat enggak bisa, tauhid enggak paham gitu. Syirik apa syirik enggak mau tahu, itu enggak cukup gitu, itu maksudnya. Jadi orang itu hanya mengklaim saya muslim tanpa mengenal apa kewajiban sebagai seorang muslim, enggak cukup seperti itu. Artinya seorang yang mengaku Islam, dia mesti wajib mengetahui kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim, dan tidak cukup sekedar mengetahui juga, kata beliau. Wal qiyami biha, wajib dia mendirikannya, wajib dia melaksanakannya gitu. Banyak sekarang orang tahu Pak, kalau kita tanya orang nggak sholat itu, Pak sholat apa sih hukumnya? Wajib. Jadi nggak cukup Bapak tahu itu wajib, namun harus Bapak laksanakan, itu maksudnya. Anda Pak ya. Jadi seseorang itu, kata beliau, kesimpulannya ya, tidak cukup mengklaim dia muslim, dia beragama Islam, ya kan, tanpa dia mengetahui apa kewajibannya sebagai seorang muslim. Artinya seorang yang mengaku Islam maka wajib dia mengetahui kewajiban yang harus dia lakukan sebagai seorang muslim. Kemudian nggak cukup hanya tahu saja, maka wajib dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Masuk waktu Bang? Iya, kalau masuk waktu kita sholat dulu. Insya Allah setelah sholat ya kita lanjutkan sedikit. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallaman ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan ngajian kita dari kitab Al-Mulakhas ya fi syarh kitab Tauhid, yang mana masih ada kaitannya dengan beriman kepada qadha wal qadar ya. Jadi maratibul qadar ya, atau tingkatan-tingkatan takdir yang tadi sudah kita sebutkan dua. Yang pertama apa Bang? Al-ilmu. Ilmu itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala telah dan sudah mengetahui sesuatu apapun Pak. Enggak ada yang terlewat dari ilmu Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang samar bagi Allah. Sesuatu apapun, syai'un itu artinya ya nakirah, memberikan makna umum. Apapun bentuknya, tidak ada yang samar bagi Allah. Tidak ada yang enggak Allah ketahui gitu. Karena sesuatu yang selain Allah itu namanya makhluk. Allah khaliq, pencipta. Selain Allah makhluk. Ya, enggak ada yang Allah tidak ketahui. Dan nggak boleh juga kita bermain-main Pak dalam masalah akidah. Kan ada juga orang yang bilang ya kan, Allah maha mengetahui betul ya. Tahu nggak kamu apa yang nggak diketahui oleh Allah? Nah, jawabannya penggantinya. Nah, itu kan sesuatu yang menyalahi akidah gitu kan. Ya itu kan mustahil gitu. Sesuatu yang mustahil gitu. Ya sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq ya kan. Gak ada sesuatu yang menandingi Allah gitu. Bukannya Allah nggak tahu kan gitu. Nah, ini terkadang ada orang yang apa namanya itu Pak, main logika untuk berolok-olok, bercanda, menggunakan agama, bahkan Allah bahan canda. Nggak boleh itu ya. Ada sebagian orang yang hobi guyon yang seperti itu, tapi ini nggak boleh ya. Dikhawatirkan ini al-istihza ya, berolok-olok, dan ini termasuk nawaqidul Islam itu Pak ya. Ini yang mesti kita hati-hati, jangan menjadikan agama Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan sesuatu yang berhubungan dengan agama jangan kita jadikan bahan stand up komedi ya kan, suatu hiburan lelucon ya nggak boleh Pak. Nggak hanya haram hukumnya
murtad. Na'udzubillahi min zalik. Ya, ini na'udzubillahi min zalik. Jadi yang pertama ilmu, ya Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi Allah tahu, dan yang tidak terjadi, kalau terjadi apa yang terjadi Allah itu tahu juga. Allah ya'lamu makan, Allah itu tahu apa yang telah terjadi. Wa ma sayakun, Allah tahu apa yang akan terjadi, ya kan, sayakunu, yang akan terjadi. Wa man lam yakun kaifa sayakun, gitu ya. Apa yang tidak terjadi, kalau terjadi apa yang terjadi Allah tahu juga, gitu. Ini menunjukkan ilmunya Allah. Kemudian yang kedua adalah apa, Bang? Al-kitabah, yakni Allah memerintahkan makhluknya, yakni yang bernama qalam, bisa diterjemahkan bahasa kita pena, ya. Allah ciptakan makhluk Allah pena, bagaimana bentuknya wallahu alam, ya. Ya, untuk menulis segala sesuatu yang telah Allah ketahui tersebut. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, adalah kehendak. Kalau Allah kehendaki terjadi, maka yang ditulis itu bisa terjadi. Namun kalau seandainya Allah tidak kehendaki, maka nggak bisa, apa ya? Maka takdir itu berkaitan dengan kehendak Allah. Memang kita manusia ada kehendak, ada nggak, Pak? Iya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam juz Amman, ya, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbuna. Wa ma tasha'un, dan mereka tidaklah berkehendak. Artinya apa? Allah berikan potensi untuk berkehendak bagi makhluk. Akan tetapi kehendaknya manusia di bawah kehendak Allah. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya Allah berikan juga kehendak bagi kita. Namun kehendak kita tercapai nggak tercapainya ya sesuai dengan kehendak Allah, gitu. Memang kita punya kehendak nih, Pak. Namun tercapainya apa yang kita kehendaki itu di bawah kehendak Allah. Allah telah mentakdirkan, menghendaki Allah apa supaya kita jadi orang sukses, misalkan. Semua orang kan pingin sukses, ya, Pak. Ya pingin dah, ya. Iya, setiap orang pasti ingin sukses. Itu kan kehendak kita. Namun kehendak kita ini, ya kan, ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, kita ingin jadi orang sukses, tapi Allah nggak ingin, gitu. Bisa nggak Pak jadi orang sukses? Nggak bisa. Itu makanya kehendak itu termasuk ini, ya, tingkatan takdir yang ketiga. Kemudian yang terakhir ulama menyebutkan al-khalq, penciptaan. Setelah Allah kehendaki, baru Allah ciptakan apa yang menjadi takdir ketentuan kita itu, ya kan? Baru Allah ciptakan. Karena Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak Allah kehendaki, ya kan? Allah tidak menghendaki kita ada di dunia ini. Nggak mungkin Allah ciptakan kita, ya nggak, Pak? Iya. Jadi adanya kita di dunia ini Allah menghendaki kita ada. Ya, kita kan bukan siapa-siapa sebenarnya, kan? Ya kan? Nggak tahu kita, ya kan? Sebelum Allah ciptakan, gitu. Maka kalau kita merasa yakin bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka kita harus tunduk kepada Allah, gitu. Karena Allah yang menciptakan kita, maka harus kita tunduk dengan aturan Allah yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh diprotes, gitu. Allah sudah buat aturan, jangan riba, ya jangan diprotes. Iya, dicari-cari alasan, gitu, ya. Kan sekarang kan ini katanya, kan harga mata uang itu kan lama kelamaan turun, gitu. Jadi kalau orang ngambil bunga itu bukan riba, kan dicari-cari alasan, kan, gitu. Sama seperti orang Yahudi, ya kan, mereka dilarang, ya kan, apa namanya itu, menjaring ikan di hari Sabtu. Akhirnya apa? Mereka nggak jadikan sesuatu, cuman dari Jumat sudah dipasang, ya. Sehingga dari Sabtu itu kan. Padahal mereka itu dilarang mancing ikan, kan, gitu, ya kan, mengambil ikan di hari Sabtunya itu, kan, itu. Jadi mereka ingin mengakali, gitu, Pak, ya. Iya, mereka ingin mengakali hukum Allah. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Taib, kita kembali melanjutkan, ya kan. Kita masuk kepada bab yang baru sekarang, Pak, ya. Bab yang lama sudah kita lewati, alhamdulillah. Sekarang masuk bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah
babu tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Bab tafsir kalimat tauhid. Ini penting sekali Pak ya. Apa tafsir dari kalimat tauhid ya? Tafsir itu bermakna al-bayan, penjelasan. Apa penjelasan dari kalimat tauhid itu? Kemudian apa penjelasan dari kalimat la ilaha illallah, yang mana tauhid itu berhubungan erat dengan la ilaha illallah. Babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab ya tafsir tauhid dan tafsir kesaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan, atau kalau dalam bahasa kita ya sering diartikan Tuhan ya, yang tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau setelah membawa bab ini, di bawahnya beliau bawakan dalil ya dari Al-Qur'an. Begitu seterusnya metodologi beliau. Ya kan? Judul pembahasan, kemudian apa dalilnya? Dibawakan Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti perkataan para sahabat. Jadi metode beliau dalam menulis kitabnya ini sama dengan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu seperti Imam Al-Bukhari. Lihat Pak, kalau Bapak lihat Sahih Bukhari itu kan bab ya, bab yang sering kita dengar ya, babul qauli ya kan, babul ilmi qabla al-qauli wal amal misalkan. Kemudian di bawahnya beliau bawakan ayat, apa ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari Pak? Ya kan, surah Muhammad ayat 19 ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian baru dibawakan hadis itu. Sama persis Pak ya. Kalau kita teliti ya metodologinya beliau dengan ahli hadis gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahdhura. Ini adalah Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Isra ya kan, ayat yang ke-57, yang artinya ya kan, ulaikal ladzi, dan merekalah orang-orang yang kalian berdoa kepadanya. Jadi mereka yang kalian menyembahnya, yang kalian berdoa kepadanya, kata Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka saja mencari wasilah kepada Tuhan mereka, yakni melakukan ketaatan, karena wasilah itu adalah at-ta'ah, maknanya ketaatan. Mereka saja, orang yang kalian sembah itu, mereka taat kepada Allah gitu. Orang soleh yang kalian berdoa kepadanya, mereka itu taat kepada Allah, berharap ya kan rahman Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Siapa di antara mereka, artinya mereka itu berlomba gitu kan, yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna azabah, dan mereka takut kepada azabnya Allah gitu. Jadi kenapa kalian sembah gitu? Kenapa kalian ibadahi? Kenapa kalian minta ke kuburannya gitu? Mereka saja adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Inna adzaba rabbika, sesungguhnya azab Rabb engkau, kana mahdhura, adalah sesuatu yang ya ditahzir, sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang harus kita wanti-wanti gitu. Ya, sesuatu yang harus kita ya jauhi, sesuatu yang Allah peringatkan dengannya, kan gitu maksudnya. Ini dalam surah Al-Isra ayat 57. Ada perbedaan pendapat tentang asbabun nuzul dalam pada ayat ini. Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menceritakan bahwasanya di antara asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat ini adalah bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ya dahulu pernah beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, yakni sekelompok jin. Kemudian jin yang mereka sembah ini ternyata masuk Islam gitu.
dan menjadi jin yang soleh, jin muslim yang taat kepada Allah. Namun orang yang menyembahnya nggak tahu ya. Orang yang beribadah kepada jin ini nggak sadar ternyata jinnya sudah menjadi muslim, sudah masuk Islam dan menjadi hamba Allah yang taat gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ulaikal ladzina yad'una, mereka orang-orang yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya, yang kalian seru, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka itu mencari perantara, yakni perantara wasilah ini Pak, dalam Islam itu maknanya ketaatan, ya kan, pendekatan diri kepada itu. Kita sholat ini wasilah ini. Nah, berbeda dengan pemahaman yang salah. Wasilah itu kita minta sama wali itu wasilah juga, tapi itu wasilah syirkiyah. Nah, karena wasilah memang dua ya Pak ya, ada wasilah masyru'ah, ada wasilah perantara yang Allah syariatkan, ada juga perantara yang syirik ya. Seperti orang kafir Quraisy, mereka menjadikan patung-patung mereka itu sebagai perantara, ya kan, yang mereka minta kepada patung-patung itu, mereka beristighosah kepada patung-patung itu, mereka bertawakal, berharap kepada patung-patung itu, dan mereka meyakini, ya kan, ulaika syufa'auna indallah, sebagaimana dalam surah Yunus ayat kalau nggak salah ayat 18 itu ya. Mereka adalah patung-patung itu yang mereka sembah selain Allah itu, mereka yakini sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ya kan sebagian kaum muslimin yang nggak paham tentang makna wasilah ini, ya mereka salah paham gitu Pak. Dan terkadang berdalilkan juga dengan ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Maidah ayat 35. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah gitu, perantara. Kalau kita artikan secara terjemahan kan wasilah itu perantara menuju Allah. Wajahidu, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, fi sabilihi, di jalannya, yakni di jalan Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan engkau bertakwa. Tentu kita kembali kepada ulama tafsir gitu. Tentu ulama tafsir salaf ya, tafsirnya para sahabat gitu ya. Apa menurut salaf yang dimaksud dengan wasilah itu? Maka kita buka di antara tafsir Ibnu Katsir, karena tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang banyak mengutip tafsirnya salaf. Ibnu Abbas, sahabat, Qatadah, dan tabi'in, salaf, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah kepadanya wasilah, perantara. Apa yang maksud dengan perantara ini? Apa kata Imam Ibnu Katsir? Beliau menukilkan pendapat ulama salaf. Qala Sufyanus Tsauri, berkata Imam Sufyan Tsauri, haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, an Talhata, dari Talhah, an Ata'in, ini Ata' bin Rabah ya, ini ulama tabi'in ya. Ya, muridnya sahabat, dari Ata'. Ani bin Abbas, ini muridnya Ibnu Abbas, ini Ata' ini. Nah, dia muridkan langsung dari gurunya, sahabat ya. Dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah al-qurbah. Itu adalah bentuk takarrub ya, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah perantara kita menuju Allah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara sholat. Sholat mendekatkan diri kepada Allah Pak ya, bukan minta kepada kuburan gitu. Itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, itu mendekatkan diri kepada kesyirikan, itu namanya. Nah ini Pak ya. Nah ini jadi jelas sekali maknanya ya. Jadi maknanya al-qurbah ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan pendapat-pendapat ulama salaf yang lainnya. Kemudian disebutkan juga ya, pendapat ulama yang lainnya itu adalah ketaatan ya, at-ta'ah. Ya, ketaatan ya. Sebagaimana pendapatnya Qatadah. Jadi Qatadah ini murid Ibnu Abbas juga. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan waqala Qatadah, dan berkata Qatadah tu ya rahimahullah, ay taqarrabu ilaih,
Dekatkanlah diri kalian kepadanya, yakni kepada Allah dengan apa? Bi taatihi, ya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan ketaatan gitu. Wal amali bima yurdihi, dan beramal dengan apa-apa yang Allah ridhoi, mengamalkan apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Itu maksud wasilah. Kan kalau orang-orang ahli syubhat sekarang kan gitu. Oh, kami kan tawassul katanya. Kan Allah menyuruh kita untuk bertawasul. Ya, tawasul bagaimana dulu, Pak? Bilang ya. Ya, tawasul yang disuruh oleh Allah itu adalah dengan melakukan ketaatan. Bapak puasa di bulan Ramadan itu tawasul juga, itu puasa itu. Kan menjadikan puasa sebagai perantara untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya nggak, Bang? Iya, supaya ridho. Ya kan, supaya dapat surga kan gitu. Ya, bukan tawasul dengan kuburan yang diyakini keramat, itu nggak ada. Ya, nggak ada keyakinan seperti itu gitu. Iya, atau apalagi tawasul, apalagi ya, banyak yang mereka lakukan, ya kan, terkait dengan kuburan-kuburan yang dikultus, ya, yang diagungkan, ya. Dalil mereka kan tawasul, padahal tidak ada ulama salaf, ya. Kalau ulama sufi mungkin ada gitu ya, ulama sufi mereka kan gitu. Tapi kalau ulama salaf, sahabat, tabiin, atba'ut tabi'in, tidak ada yang memahami tawasul itu adalah minta-minta ke kuburan, nggak ada yang memahami itu, ya kan. Nah, ini turos ini, ya kan. Nah, jadi siapa sebenarnya sekarang itu yang tidak berpegang kepada turos kan gitu. Kan alasan mereka itu, ya, mereka ingin memfitnah dakwah Ahlussunnah. Mereka beri gelar Wahabi, ya, ingin apa namanya itu, ingin menjauhkan umat dari turos kan gitu. Turos itu apa dulu gitu. Kalau turos yang mereka maksud adalah perkataan salaf, ini salaf yang bilang gitu, ya. Contohnya saja pemahaman ini. Iya, kalau mereka tuduh kita Wahabi, padahal kita nggak pernah menisbahkan diri kepada Wahabi gitu ya. Nah, kita mengatakan kita pengikutnya Rasulullah kan gitu. Nggak ada yang ya, komplain sebenarnya kalau mereka paham itu Salafi itu apa. Salaf itu kan Rasulullah dan para sahabat gitu. Kita mengikuti mereka, pemahaman mereka dalam memahami agama. Kalau bapak itu tahu makna salaf yang sebenarnya, tentu dia nggak komplain, ya. Ya, adapun personalnya salafi itu nggak ada yang maksum gitu, Pak, ya. Karena yang maksum atau yang bebas dari salah itu hanya siapa, Pak? Rasulullah gitu. Iya, kita ini banyak salah gitu. Namun pemahamannya Rasulullah itu yang maksum. Pemahamannya para sahabat, kesepakatannya para sahabat, sesuatu yang sahabat telah ijma', dan ijma' itu dalil, ya, dalam agama kita. Termasuk referensi agama kan gitu, Al-Quran, Sunnah, ijma', ya. Ijma'nya para sahabat. Jadi di mana, Pak, salahnya kita mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya kan? Jadi pertanyaan di mana salahnya? Oh, kalian kan melarang orang maulid Nabi, bukan kita yang melarang. Nabi yang melarang perkara baru dalam perkara ritual, dalam masalah agama, dan termasuk perkara baru itu ya merayakan, ya, ini memeriahkan. Nabi ketika ingat beliau lahir, ya kan, zaka yaumun wulidtu fihi gitu. Atau kama qala Nabi sallallahu, ya. Ketika Nabi puasa Senin, beliau mengatakan itulah di hari di mana aku dilahirkan, kan gitu kalau bahasa kita. Artinya apa? Ketika beliau ingat beliau itu lahir dari Senin, beliau puasa. Apakah praktek kita ingin mengikuti Nabi seperti itu? Puasa nggak kita? Kan nggak. Malah kita buat acara joget-joget kan gitu ya. Iya, acara berebut makan, ya. Hanya makanannya nggak sedikit, ya, Pak, ya. Yang terinjak mubazir, ya kan, israf dan lain sebagainya. Dan sahabat tentu, ya, tidak akan tinggal diam, Pak. Kalau seandainya itu baik, pasti sahabat telah mendahului kita. Laukana khairan masabaquna ilaih. Oh, itu Wahabi yang bilang. Wahabi dari mana, Pak? Bapak berani bilang Imam Ibnu Katsir itu Wahabi? Ini perkataan Ibnu Katsir, ya, ketika mentafsirkan surah Al-Ahqaf gitu, ya. Ya, saya lupa ayatnya. Jadi beliau mengatakan
Wa amma ahlussunnah wal jamaah, ya kan, fayaquluna, ya kan, adapun ahlussunnah wal jamaah mereka mengatakan pada setiap perkataan, perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat itu adalah bid'ah. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan. Jadi setiap perbuatan, perkataan yang berkaitan dengan agama, ya, yang tidak dilakukan oleh para sahabat itu adalah bid'ah. Beliau bawakan kaidah ini. Karena kalau seandainya itu baik, laukana khairan, ya kan? Ya, tentu mereka akan mendahului kita dalam melakukannya. Sehingga ini menjadi standar. Itu ibadah baik atau tidak. Karena kalau seandainya itu ibadah yang Allah ridhoi, tentu para sahabat akan berlomba-lomba melakukannya, gitu. Ya kan? Iya. Karena para sahabat adalah orang yang paham terhadap agama ini, melebihi imam yang 4 itu. Jadi fikihnya para sahabat itu di atas, ya, imam mazhab yang 4. Ini bila syak, ya kan? Ini nggak boleh kita ragukan, gitu. Kenapa? Karena mereka itu langsung belajar kepada Rasulullah. Sedangkan imam yang 4 belajar dengan muridnya Rasul, gitu. Tentu yang belajar langsung tentu lebih paham terhadap pemahamannya. Jadi sanadnya itu mutasil, gitu ya. Sanadnya itu menyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya berbicara sanad, kalau orang sedikit-sedikit sanad, ya kan, orang yang manakiban itu apakah nyambung kepada Nabi itu? Itu katanya. Kami ini memiliki sanad yang mutasil kepada Nabi. Mustasil tahlilan setelah mati, mana sanadnya? Coba sebutkan mata rantai tahlilan itu. Kalau ada sanadnya itu nyambung, pasti Nabi lakukan, kan gitu. Ini banyak yang meninggal di kalangan umat Nabi, saudara Nabi, ya kan? Bahkan istri Nabi pun meninggal. Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Pernahkah Nabi mengumpul orang makan nigwari untuk Khadijah? Ada nggak diumumkan Nabi, ya? Iya. Kalau sampean bilang kan sampean mempunyai sanad muttasil kepada Nabi, sanad yang bersilsilah musalsal, kan gitu. Ya mana sanad tahlilan itu, coba, ya kan? Nah, ini sanad yang seperti apa? Kalau kita Ahlussunnah meyakini sanad itu sampai kepada Nabi, kalau seandainya sanad itu diriwayatkan oleh imam ahli hadis, itu baru. Sanadnya siapa? Sanadnya Imam Bukhari itu yang paling muttasil, yang disepakati khusus kesohihan sanadnya itu. Iya, sanadnya Imam Al-Bukhari. Iya. Barulah sanad itu bisa, ya, diamalkan. Kemudian sanadnya Imam Muslim. Nah, kalau selain sanad yang kedua itu masih belum sepakat ulama, gitu ya. Karena memang ulama sepakat itu. Sahih Bukhari Muslim itu adalah kitab hadis yang paling sahih setelah wahyu Al-Quran, gitu. Iya. Karena sanad itu kan mata rantai perawi yang menyampaikan, ya, hadis itu, kan seperti itu. Nah, sekarang kan ada juga orang yang belajar seperti misalkan kita belajar kitab ini. Jadi kita belajar kitab ini kepada seseorang yang mana dia sudah belajar kitab ini kepada gurunya lagi, kemudian gurunya itu memiliki keterikatan, gitu, nyambung kepada penulis kitab. Nah, gitu. Nggak bisa kita bilang saya sudah belajar kitab tauhid ini langsung kepada Rasulullah. Sampai kemana langsungnya? Ini bukan tulisannya Rasulullah, gitu. Namun ini sanadnya sampai kepada penulis kitab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena memang yang kita pelajari kitab tauhid. Tapi kalau mengenai bacaan Al-Quran, baru itu sanad, dia sudah mendapatkan sanad dalam riwayat hafaz, gitu. Artinya dia telah bacakan Al-Quran itu melalui guru. Gurunya telah membacakan juga, belajar kepada gurunya sampailah kepada Rasulullah melalui jalur imam hafaz itu, kan gitu. Kalau hadis bisa juga itu, dia sudah belajar Sahih Al-Bukhari kepada guru, yang mana gurunya itu belajar kepada gurunya lagi sampai kepada Imam Bukhari pengumpul hadis. Kemudian Imam Bukhari mengambil hadis ini dari guru Imam Bukhari, gurunya dari gurunya sampai kepada Nabi, baru bisa kita katakan, ya kan. Tapi dia bilang saya dapat ijazah, ya, yang mana ijazah ini, ya kan, kalau dimasukkan ke telur, ya kan,
kita makan insya Allah jodohnya cepat ini, ya kan sudah dapat sanad dari mana? Ini dari setan dah sanadnya, ya kan? Gak ada dari Nabi. Kalau sanadnya dari Nabi pasti diriwayatkan oleh ya kan ahli sanad. Siapa? Bukan kita ini ahli sanad. Imam Bukhari itu diakui itu, Imam Muslim, ya kan itu disepakati. Kemudian ulama ahli hadis yang lainnya, karena ulama ahli hadis kan ahli sanad, karena mereka itu ya kan lebih dekat kepada Nabi daripada kita sekarang gitu ya. Tentu jalur kepada Nabi itu mereka lebih paham gitu, karena kita belajar sanad itu melalui kitab-kitab mereka. Guru-guru kita pun belajar ke gurunya, yang gurunya itu belajar ke kitab itu gitu. Kan sekarang banyak juga orang gitu ya, kami ini Ahlussunnah Nahdiyah kan gitu. Ya bersanad kan gitu, sanadnya muttasil ya, musalsal gitu ya. Nah, tapi lihat dulu yang Bapak bilang sanad itu seperti apa, benar nggak kan gitu. Tapi kalau hanya mengklaim aja bisa aja kita. Wong sanad sekarang bisa dibeli kok gitu. Ya Pak. Iya. Kalau Bapak ada duit bisa saya carikan maklar sanad sekarang. Sanad apa Pak? Sanad kitab Fathul Mu'in bisa. Iya, ada nomor itu. Kasih aja duit beberapa dikirimnya ntar. Ada nama Bapak itu, saya telah belajar dengan kiai saya dari gini. Sampai ada nama Bapak. Oh iya, dapat sanad ya. Ya, apakah menjamin Bapak paham gitu kan kitab itu? Iya, ini sekarang ya sanad yang gelap itu banyak Pak, black sanad itu ya. Bukan sanad yang benar gitu. Jadi orang yang mengklaim sanad itu diuji dulu ilmunya. Bapak punya sanad ya. Coba bacakan Al-Qur'an yang urut hafaz itu. Mungkin enggak gitu. Jangan ngaku-ngaku dapat sanad aja gitu. Ketika disuruh baca nggak bisa. Bapak dapat sanad apa? Kitab apa? Fathul Mu'in. Oke. Coba Bapak terangkan. Paham nggak Bapak gitu kan? Oh nggak paham. Ternyata sanadnya dibeli. Ya sama dengan orang beli ijazah kan gitu juga Pak. Iya. Ternyata ijazahnya dibeli. Dia nggak bisa menjelaskan keilmuannya yang ada ijazah. Saya punya ijazah ya kan sarjana teknik misalkan. Coba Bapak ya, Bapak keluarkan ilmu teknik Bapak itu. Oh nggak paham, sudah lupa. Ini bahaya nih. Boleh jadi sarjana tekniknya dibeli. Gitu juga sanad-sanad itu Pak. Orang banyak sekarang kan sanad nih cuma dengar doang kok langsung dapat sanad. Iya. Kita dapat sanad apa? Pelajaran tajwid, ya kan dapat sanad riwayat. Udah Pak, kita bayar kita dengar aja itu lewat Zoom gitu kan. Paham nggak paham itu udah, kalau kita udah bayar maharnya dikasih sanad itu. Iya, itu sanad riwayat ya, gampang dapatnya Pak, iya kan, cuman modal diam aja gitu. Dengar aja, paham nggak paham gitu Pak. Makanya ulama mengatakan yang terpenting orang itu paham ya terhadap ilmunya. Sanad itu ya bagus juga, nggak apa-apa gitu. Namun kalau toh hanya sanad tanpa mempertimbangkan pemahaman terhadap kitab yang dibahas ya, tentu ini juga tidak berfaedah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bela apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, mengingat waktu ya sudah jam 8 lewat. Saya cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.